Bohong manusia normal, ada perempuan cantik lalu dia nggak syahwat, bohong dia, kecuali sudah gila dia. Cuman bedanya adalah kita menahan. Bohong kalau seandainya ada orang katanya sudah ilmunya kayak apa, ibadah yang apa, ada ditontonkan tontonan seperti itu lalu nggak kepancing syahwat dia, bohong, kecuali dia sudah marhab marhab ya hilal, ahlan ahlan kaifal hal, marhab marhab ya hilal, ahlan ahlan kaifal hal, qad ghibta wa ilayka astaghna wa intaha buduka sara wisal. Ayo kita serius malam ini. Maulid kita adalah menjaga mata zahir kita ini. Yang kedua, mata batin kita nanti akan kita sebutkan. Mata zahir ini mata kita, karena mata ini jendela hati. Hati akan gersang. Orang yang biasa nonton yang kotor, dari mata pemandangan yang kotor, biasa melihat aurat, maka yang gersang hatinya, yang keras hatinya, sehingga hatinya menjadi keras, tidak bisa menerima nasihat, sehingga mudah melakukan dosa, sehingga tidak disadari dia melakukan dosa. Dan jangan main-main urusan tontonan ini. Maulid kita adalah maulid menjaga mata, agar mata kita bisa melihat Rasulullah. Jujur, di handphone kita ada apanya, internet kita ada apanya, kita jujur. Takutlah kepada Allah. Takut kita tidak bisa melihat Rasulullah. Dan ini merusak. Itu merusak, di zaman ini merusak. Sehingga kita bertanya kepada ahlinya, dari anak orang-orang yang mengerti ilmu urusan mental, psikologi. Orang punya kebiasaan nonton film-film kotor yang rusak mentalnya, sehingga matanya, sehingga pikirannya, fantasinya liar sekali, sehingga dengan istri sudah menjadi tidak puas, sehingga kalau melihat orang selalu kebayang sesuatu yang unik. Mukanya kayak manusia, tapi sesungguhnya otaknya sudah kayak iblis. Di dalam Islam itu ada namanya mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Contoh kakak adik, haram dinikahi itu hakikatnya memang haram dinikahi. Karena apa? Seorang kakak itu mustahil aslinya syahwat dengan adiknya. Kalau ingin lihat aurat adik langsung astagfirullahaladzim. Seorang anak nggak mungkin melihat aurat ibunya, karena ibunya dia akan istighfar, dia akan menjauh untuk melihat aurat ibunya. Tapi hari ini lihat, gara-gara tontonan seorang anak kecil umur 14 tahun melobangi kamar mandi ibunya hanya agar bisa ngintip ibunya waktu mandi. Ayo, gara-gara tonton yang kotor. Seorang bapak melihat aurat anak perempuannya, sampai ada seorang ayah melakukan kehinaan dengan anaknya sendiri, seorang ibu dan seterusnya, gara-gara tonton yang kotor. Maka jangan main-main. Itu berkembang kejahatan halus ini. Mulai dari sudah tidak puas dengan pasangannya, liar, ingin coba-coba. Prosesnya nanti komunikasi dengan laki-laki lain, jika itu seorang perempuan. Komunikasi gak cukup, video callan suruh lihat wajahnya. Sudah lihat saja, lihat lehernya. Di kamarnya dikunci, suaminya di mana gak ada. Bahkan suatu ketika kejadian, seorang yang tampak dia wanita solehah, ternyata karena komunikasi bebas, buka-bukaan semacam itu, lihat, dia ingin lihat yang sesungguhnya, bukan lagi film, pengen live, siaran langsung. Terbius dia, akhirnya menjadi hobi. Setiap suaminya tidak ada di tempat, di rumah, dia menikmati dengan cara-cara semacam itu. Seolah-olah kan hanya biasa saja, hanya melalui call film-film begitu. Seolah-olah biasa saja. Ternyata suatu ketika ditemukan di sebuah tempat, lihat, terprogram otaknya, nggak usah pakai kata-kata, langsung masuk hotel melakukan kehinaan. Kembali tabak seorang seperti solehah. Makanya tontonan itu membahayakan, ya Allah. Jihad kita hari ini nggak usah pakai puasa, nggak makan Pak mutih, nggak usah makan daging, sudah makan yang enak. Kan ada orang nggak usah makan indah. Sekarang tirakat kita, jihad kita menjaga mata kita, handphone kita harus kita waspadai. Maulid kita hari ini adalah maulid serius. Dan yang sudah kecanduan susah. Ada seorang anak, dia anak baik, dia punya pengalaman waktu di SMP biasa dengan tontonan kotor, tapi sudah kecanduan. Kemudian dia hidup di sebuah tempat yang bagus, dia ingin hijrah, dan dia menangis. Saya itu capek kemana Pak? Saya sudah candu betul. Saya bisa meninggalkan itu 5 tahun, tapi suatu ketika saya hanya megang laptop sebentar, tangan saya itu langsung terprogram, buka kotor. Cerdas sekali tangannya, karena sudah terprogram dengan kekotoran itu. Makanya jangan main-main, jangan guyonan, termasuk jangan sampai suami ngajari istrinya nonton yang kotor, istri ngajari suaminya nonton yang kotor. Ini bahaya sekali. Begitu mudahnya perzinaan setelah itu terjadi. Zina adalah hina. Selama ini kita
mengingatkan agar orang menjauhi zina. Zina adalah busuk, zina adalah hina, zina adalah hina di dunia, zina adalah hina di diri, zina adalah hina di keluarga, zina hina di akhirat. Akan tapi kita lupa sebabnya. Sebabnya adalah orang biasa nonton. Kenapa? Dia punya fantasi, dia merasa aku ingin melihat sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh istriku, tidak dimiliki suamiku, terus melayang, rusak mentalnya. Jangan dianggap main-main urusan ini. Maulid kita serius kita. Semakin kita menjaga mata kita, semakin indah yang ada di rumah kita. Jangan main-main. Dan bohong kalau tidak ada setrum syahwatnya. Selagi manusia normal, kita sudah gila. Biarpun ya katanya ahli ibadah, ahli soleh, syahwat itu manusia normal. Cuman bedanya orang dengan orang adalah yang bisa menahan syahwatnya. Bohong manusia normal. Ada perempuan cantik lalu dia nggak syahwat, bohong dia, kecuali sudah gila dia. Cuman bedanya adalah kita menahan. Bohong kalau seandainya ada orang katanya sudah ilmunya kayak apa, ibadahnya apa, ada ditontonkan tontonan seperti itu lalu nggak kepancing syahwat dia, bohong, kecuali dia sudah menjadi gila. Cuman bedanya apa? Aku nggak boleh melihatnya karena itu tidak boleh, itu merusak. Sehingga pergeseran nilai perlahan demi perlahan orang melakukan keharaman. Sehingga senengnya yang live tadi langsung video callan sama orang lain, setiap hari video callan Allah. Dan ini kejadian bukan satu dua, sampai kita sedih kalau dengar itu, tidak kuat kita dengar. Sampai seorang perempuan bercerita, kami tidak mampu mendengarnya karena nggak mungkin kebayang seorang perempuan itu melakukan itu seolah-olah, akan tapi kebusukan daripada tontonan yang seperti itu, apakah melalui TikTok, video call dan sebagainya. Maka ayo maulid kita serius hari ini agar terjaga. Itu yang sudah punya suami loh ya, kebusukan terjadi. Bahkan lebih serem lagi kan yang sudah suami sudah punya pengalaman. Akan tapi siapapun tetap bahaya, hati-hati, khususnya anak-anak muda. Biar cerdas, belajar sukses, jauhi tontonan-tontonan yang tidak pantas. Hari ini anak-anak kecil sudah pada tahu, naudzubillah, mengerikan. Anak-anak, makanya kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, ayo yang serius. Di luar mengerikan. Anak umur 14 tahun sudah sering nonton yang demikian itu sehingga melihat ibunya syahwat. Seorang ayah menggauli anaknya sendiri, mengerikan. Anda insya Allah orang selamat. Anda orang yang dijaga oleh Allah. Jika ada di antara kita pernah kepleset di masa lalu, kita punya tontonan yang benar, malam ini ayo kita hijrah. Jangan sampai mata kita ini nanti tidak bisa melihat Rasulullah. Kita serius. Handphone kita, laptop kita. Bahkan kalau Anda berhubungan suami istri nggak perlu pakai video-videoan, nggak usah. Ini kebodohan. Karena handphonemu itu bukan kuping yang selalu nempel di badan. Handphonemu bisa jatuh lalu dilihat oleh anak-anak sendiri, lihat oleh orang lain. Tolong waspada hal yang demikian. Ayo kita berakhlak yang mulia. Kita serius dalam urusan ini. Mata kita, anak-anak kita jaga. Kemudian kalau ingin menjaga anak kita, bagaimana di hari ini? Kalau hari ini ada anak kita yang sudah umur 13, 14, 15 tahun, kita jauhkan dari handphone, kayaknya ngajak perang dengan orang tuanya. Hari ini sudah tidak bisa lagi kita menghalangi anak kita untuk pegang handphone. Bahkan hari ini pun kita tidak bisa mengatur lagi. Anak sudah lebih sedang ribut dengan bapak ibunya. Permasalahannya adalah karena kebodohan kita. Kita latah membelikan anak kita fasilitas-fasilitas seperti itu. Kami teringat ini 10 tahun yang lalu sebelum ramainya TikTok dan sebagainya. 10 atau 15 tahun yang lalu, kami melihat tulisan seorang wanita Amerika, bukan seorang yang beriman, bukan urusan yang lain, hanya urusan handphone. Beliau mengadakan untuk menjaga anak kita agar tidak terjerumus di dalam bahayanya handphone, maka tolonglah waspadai urusan handphonenya. Lalu bagaimana caranya? Ini catatan orang wanita Amerika. Kami baca sepintas dan kami ingat betul karena kami ini cerdas. Apa kata wanita itu? Satu, katakan kepada anakmu bahwasanya handphone ini handphonenya mama, bukan handphonemu pinjaman saja. Yang kedua, handphone tidak boleh pakai pin. Yang ketiga, tidak boleh ada yang dihapus apapun yang terjadi di situ. Yang keempat, kalau pulang harus diletakkan di tempat yang mama bisa ambil sewaktu-waktu. Yang kelima, terus itu ada. Jika sesuai dengan perjanjian akan aku belikan. Ini orang non muslim. Dan kita latah membelikan sehingga kita tidak bisa mengatur anak kita, sehingga anak kita menjadi terjerembab, terjerumus dalam kehinaan. Hari
Hari ini mengerikan. Lalu apa yang hendaknya kita lakukan saat ini untuk anak-anak kita? Di saat hari banjir kita nggak akan mungkin membuat bendungan, tapi di saat banjir kita buat aliran-aliran. Bagaimana mengarahkan anak kita? Kalau kita larang, jangan perang kita. Ada beberapa hal yang perlu kami hadirkan di sini. Maulid kita adalah maulid menyelamatkan anak-anak kita. Kita yang salah segera tobat. Kita sudah punya akal, tapi anak-anak kita yang menjelang pubertas, dia akalnya belum sempurna, sehingga yang ada nuruti syahwatnya, sampai suatu ketika ada anak kecil ingin melakukan sesuatu tapi nggak bisa. Berarti terlalu seringnya dia nonton lalu ingin mencoba tapi belum bisa. Ini pengaduan. Begitu bahayanya hari ini. Maka Anda jangan main-main urusan anak-anak, urusan tontonan dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita? Jawabannya yang pertama adalah rindukan anak-anak Anda untuk tinggal di sebuah tempat yang Anda tanpa melarang main handphone, anak itu sudah tidak akan main handphone. Yang Anda tanpa melarang untuk liar di internet, mereka tidak akan nonton internet. Apa itu? Pertama adalah pondok pesantren. Hari ini adalah hari pondok pesantren, dan alhamdulillah pondok pesantren di mana-mana ada. Termasuk kami dengan tim teman-teman sudah ada pondok di beberapa kota. Kalau sudah pondok ada peraturannya, dan anak yang biasa hobi main game segala macam masuk pondok selesai. Sehingga kalau kita perhatikan hari ini problem anak-anak 80%-nya solusinya pondok pesantren. Coba problem apa anak-anak kita? Problem handphone, problem internet, problem pergaulan, problem ini semua terselesaikan. Yang pertama adalah rindukan anak Anda ke pondok pesantren. Rindukan agar mereka bisa masuk pondok pesantren. Ini yang pertama. Yang kedua, jika ternyata anak Anda memang sudah terlanjur besar untuk dimasukkan pondok pesantren, nggak bisa, jangan dipaksa jasadnya masuk pondok pesantren. Kami beri tip cara, masukkan hatinya ke pondok pesantren, sudah cukup itu. Bagaimana masukkan hatinya ke pondok pesantren? Sambungkan hatinya ke pondok pesantren. Ini harus kita mulai hari ini. Ada keberkahan di balik ini semuanya. Bagaimana menyambungkan hati anak kita ke pondok pesantren? Misalnya anak Anda kuliah di Jogja, berapa ribu Anda mengirimnya? Mengirim uang, anggap saja Anda mengirim 1 juta rupiah. Anda tambahi 1 juta, Anda tambahi 100 ribu, berarti menjadi 1.100.000. Lalu sampaikan kepada putra Anda, 100 ribunya kirimkan ke pondok pesantren. Sengaja namanya pondok pesantren supaya jelas, karena Anda punya tujuan panjang mengenalkan dia ke pondok dan guru dan tokoh dan ulama dan Rasulullah. Dia akan bertanya, untuk apa Umi kok harus di pondok? Jawabannya yang masuk akal. Pertama, berbagi. Umi mampu, berbagi kan baik sayang. Yang kedua, berbagi ke tempat anak menuntut ilmu, biar kamu mendapatkan pahala. Kemudian apa? Biar menjadi berkah belajarmu di Jogja atau di Solo. Terus dibiasakan semacam itu. Anda kirimi uang bulan pertama, kedua seperti itu, 1.100.000, 1.100.000, 1.100.000. Di bulan yang kelima Anda potong, Anda kurang lagi menjadi 1 juta lagi. Apa kata anak Anda? Umi, mana 100 ribunya? Dia yang bertanya duluan. Dia mulai kecantol hatinya dengan pondok. Allah melihatnya, hati-hati. Itu sudah sambung hatinya. Sampai dia selesai kuliah, Anda katakan, anakku, kamu sudah selesai kuliah dan sepertinya kamu sudah mulai kerja kan? Iya Umi. Ingat, waktu kamu kuliah ada uang tambahan untuk bantu pondok kan? Iya Umi. Sekarang gajimu kau potong, terserah berapa untuk pondok pesantren. Hidup hatinya. Kalau tiba-tiba anak Anda menjadi orang kaya raya, dia punya ikatan hati dengan tempat mulia, dan didoakan oleh anak pondok akan terjaga anak itu. Namanya memondokkan hati. Dan anak-anak muda, anak-anakku semuanya, kalian yang tidak bisa mondok, karena satu hal, pondokkan hatimu, sambung dengan tempat mulia. Biarpun dirimu belum bisa masuk pondok pesantren, pastikan engkau punya perjuangan di pondok pesantren. Disitulah wasiatnya Rasulullah berada, disitulah doa-doa para kekasih Allah. Biarpun kalian tidak masuk pondok, ternyata hati kalian mondok, itu keselamatan bagimu wahai anak-anak muda. Punya gerakan, mungkin dengan kawan-kawannya beli bakso, kembaliannya dikumpulkan setiap bulan, dikirimkan ke tempat yang baik, pondok pesantren. Loh, itu mengikat hati Anda. Ini bagi anak, bagi orang tua yang punya anak dan bisa diarahkan.
Yang ketiga adalah orang tua yang punya anak tapi anaknya bandel banget nih, dikasih duit tambahan hilang juga, dia suka ngambil duit sendiri, badung bandel tidak karu-karuan. Lalu bagaimana jika anaknya sudah badung bandel dan yang demikian? Anda jangan ragu, ambillah pertolongan dari Allah. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Nabi bersabda, Allah akan nolong seorang hamba asalkan hamba itu nolong orang lain. Sama ikut program mendidik anak-anak santri. Kapan Anda ikut program mendidik anak-anak santri, biarpun katanya anak Anda bejat, tunggu, kalau Anda tulus Anda akan metik buahnya. Allah akan kembalikan ke jalan yang Allah ridhoi, apakah nanti setelah kuliah atau setelah menikah atau kapan dia akan kembali. Karena apa? Sudah janji, tinggal kita tulus atau tidak tulus. Nggak ada yang boleh putus asa mengatakan badung bandel. Anda semakin dekat, tidak usah malu, aduh aku dekat dengan bodoh tapi anakku bejat. Kalau Anda tulus, anak Anda yang akan sembuh nanti. Allah Maha Kasih. Kemudian yang terakhir adalah, mungkin ada orang yang tidak punya anak saat ini. Bagi Anda yang tidak punya anak lalu terus bekerja cari uang, jangan sampai Anda di dunia tidak punya anak, ternyata di akhirat juga tidak punya anak. Orang di dunia tidak punya anak banyak, seperti Siti Aisyah nggak punya anak, Imam Nawawi nggak punya anak, tapi di dunia tidak punya anak, di akhirat punya anak. Bagi Anda yang tidak punya anak, jangan ragu, jangan sia-siakan rezeki Anda. Jangan sampai Anda capek cari uang waktu Anda mati ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Lalu dipakai apa hartanya? Tumpahkan rezeki Anda untuk mengangkat anaknya hamba-hamba Allah, biarpun dia bukan anak yang lahir dari rahim Anda, tapi dia akan menjadi sebab Anda mulia. Anda punya anak banyak di akhirat nanti. Hei yang tidak punya anak, jangan sampai di dunia tidak punya anak, di akhirat juga tidak punya anak. Dan program ini adalah untuk menghindarkan, bukan saja menghantarkan anak kita kepada kemuliaan yang sesungguhnya, tapi juga untuk menghindarkan daripada bencana tontonan yang salah tadi. Hari ini mengerikan sekali, makanya perlu kami sampaikan saat ini. Maulid kita hari ini, jaga mata. Hati kita akan rusak karena pandangan mata kita. Kullil mu'minina yughuddu min absarihim, katakan kepada orang beriman agar menutup matanya. Wal kullil mu'minati yaghudduna min absarihim, katakan kepada para wanita agar menjaga matanya. Dan sungguh kalau seorang laki-laki menjaga matanya agar tidak melihat yang haram, baik haram di alam nyata atau alam maya, maka ketahuilah istrinya semakin hari semakin indah. Tapi kalau sudah sering nonton, ketahuilah akan meremehkan, milik istriku hanya begitu, milik suamiku kayak begitu, lebih indah yang di sana karena tontonannya kotor. Maka kalau ada seorang suami ngajak istrinya nonton film kotor, artinya suruh menilai bahwasanya yang aku punya tidak seindah yang kau lihat di sana wahai istriku. Bodoh. Karena itu adalah film semuanya. Lalu mengatakan, aku sudah tidak tertarik dengan pasanganku, coba-coba dengan yang haram. Kemudian setelah itu dia penyakit, bukan mencari yang lebih cantik, punya yang lebih unik, bukan lebih cantik, bukan lebih ganteng, lebih unik. Sehingga ada seorang perempuan yang sangat mulia secara zahir, punya pekerjaan yang sangat mulia, ternyata dia melakukan kehinaan dengan seorang pengantar air. Dalam waktu singkat dia, waktu ditanya kenapa kejadian semacam itu, dia lagi di internet lagi melihat ada orang ngantarkan air, tiba-tiba langsung refleks dia kunci pintu dan terjadilah kehinaan. Zina adalah hina. Takutlah kepada Allah, ada halal, cukup dengan yang halal. Sehingga kalau orang jiwanya kotor, lihat, biarpun sudah punya halal, lihat yang haram, merindukan yang haram, padahal di rumahnya punya yang halal, itu kebusukan. Sebabnya apa? Pandangan. Kalau pandangannya terjaga, nggak mungkin. Di rumah sudah punya suami, cuman matanya jelalatan lewat handphone, sehingga suaminya sudah tidak dihargai. Dia penasaran, ingin coba-coba. Di saat suami tidak ada, lalu dia melakukan yang haram. Hati-hati. Insya Allah hari ini hari mulia untuk kita semuanya. Terjaga semuanya. Ini perlu kami sampaikan karena kebetulan kami menempatkan diri kami di tempat orang bertanya, sehingga kami setiap ada orang ngadu menangis, stres. Saya kalau dengar cerita begitu pusing saya. Aneh-aneh kejadian, tontonan semua rata-rata tontonan. Bahkan di pondok pesantren di saat ada kelainan anak-anak santri semuanya berangkat dari di rumah minjem handphone orang tuanya nonton yang kotor. Rata-rata. Nggak usah pakai pengecualian. Begitu bahayanya.